Saya masih bersama dengan Dr. Windu Purnomo, pakar epidemiologi UNAIR di Studio Metro TV Jawa Timur, dan juga AKBP Hartoyo, Wakapolrestabes Surabaya melalui saluran Skype. Saya ke Pak Hartoyo, tadi menyambung ada satu hal yang saya sentil sebetulnya, Pak Hartoyo. Bagaimana kemudian nanti jika ada warga Surabaya yang menolak, karena ini waktunya untuk warga lansia, bagaimana kalau ada lansia yang menolak ini, bagaimana antisipasi dari Polri sampai lapisan paling bawah? Ya, Mas Reno, jadi sama dengan swab lah, sama dengan sekarang orang juga masih lari-lari kabur-kaburan apabila akan di swab PCR gitu kan. Nggak ngerti alasannya apa, padahal kita sudah melakukan edukasi. Dr. Windu udah teriak-teriak mau di koran, di media, dimanapun beliaunya sudah 3T macam-macam, nah itu kan. Tapi masih aja ada yang takut untuk di swab. Nah sama untuk vaksin ini masih ada beberapa, tapi itu sebagian kecil sekali kalau ada di Surabaya. Justru sekarang fenomena yang ada, orang ini malah bertanya-tanya kapan waktu saya. Oleh karena itu, Babin Kamtibmas, kemudian 3 pilar yang ada di desa atau kelurahan, kemudian yang ada di kecamatan, sampai dengan satgas yang ada di kota, ini kita masifkan untuk sosialisasi. Kalau Mas Reno kemarin lihat, backdrop yang ada di Polrestabes itu bahwa seluruh staf Polrestabes dan ASN wani melaksanakan vaksin. Artinya itu mensiratkan pesan kepada masyarakat bahwa sebagai warga negara yang baik ya kita harus berani, dan sudah ada banyak contohnya. Beliau-beliau yang lebih dulu dilakukan vaksin, kemudian saya dan beberapa tenaga kesehatan tidak ada efek yang kemudian itu signifikan. Nah kemudian berita gembiranya adalah para lansia ini antusias. Oleh karena itu kita berikan saluran, kita arahkan Babin Kamtibmas ini juga kita bantu, misalnya Pak, giliran saya kapan? Oh Bu, mana NIK-nya, mana KTP-nya, nanti biar kita cek ke puskesmas. Kemudian nanti puskesmas juga menyambut baik. Puskesmas juga menyambut baik, artinya memberikan jadwal kepada para lansia ini. Oh Bapak Ibu, nanti jadwalnya biar tidak ada kerumunan atau tidak ada antrian jam 11. Nah ini contoh-contoh yang bagus, artinya masyarakat antusias, kemudian pelayanan terhadap pemberian vaksinasi ini juga kalau di Surabaya menurut saya sudah sangat bagus sekali. Itu Mas Reno. Baik, saya ke Dr. Windu. Ada satu fenomena yang ditemui terkait dengan orang yang usai dilakukan vaksinasi COVID-19 ternyata justru setelahnya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah ini apa yang menyebabkan hal seperti itu, Dr. Windu? Kan begini ya, kan kekebalan itu antibodi, jadi respon imun ya di dalam tubuh setelah divaksinasi itu kan baru muncul 2 minggu setelah dia menerima vaksin. Oke. Ya. Dan dari dosis pertama itu belum cukup juga. Jadi kalau sekarang seperti saya ya, sebagai contoh, saya sudah divaksinasi minggu lalu, persis minggu lalu. Nanti baru muncul antibodi, ya, itu baru 2 minggu setelah minggu lalu. Jadi minggu depan. 1 minggu lagi ya? Minggu depan. Itu masih dosis pertama ya. Artinya antibodi yang keluar itu belum sesuai dengan yang sifatnya protektif. Belum, karena harus nunggu dosis yang kedua. Dan saya karena di atas 59 tahun, nanti dosis keduanya adalah 1 bulan, 28 hari setelah kemarin, minggu lalu. Ya. Nah, prinsipnya adalah bahwa setelah dosis kedua tadi, 14 hari setelahnya baru muncul antibodi yang protektif, yang bisa melindungi dia dari penyakit COVID-19. Nah, selama itu, dia belum protektif. Jadi artinya, kalau dia tidak menggunakan masker, ya, meskipun dia sudah divaksinasi ya, menggunakan masker, tidak jaga jarak dan sebagainya, dia bisa tertular. Jadi kasus-kasus yang ada penularan seperti ada beberapa pejabat, ada beberapa nakes tertular kan setelah dia vaksinasi, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua, dia belum cukup, ya, karena ketika dia mendapatkan penularan itu, dia belum mendapatkan antibodi yang protektif, karena belum sampai 2 minggu pasca vaksinasi yang dosis kedua. Betul. Nah, jadi artinya itu bukan karena vaksinnya loh ya, karena dia tertular karena dia tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jadi meskipun sudah divaksin harus tetap disiplin protokol kesehatan. Protokol kesehatan 3M plus 2M itu harus selalu dijalankan dengan 100%. Oke, baik. Pak Hartoyo, singkat saja karena waktu kita terbatas, apa yang menjadi himbauan Anda kepada masyarakat Kota Surabaya secara khusus? Singkat saja, Pak Hartoyo. Untuk seluruh warga Kota Surabaya, mari kita sukseskan. Kalau sesuai dengan hitung-hitungan itu ada 2,1 juta warga Kota Surabaya yang harus menerima vaksin sehingga herd immunity itu bisa tercapai.
sehingga pandemi ini juga bisa segera hilang di kota Surabaya, kemudian lebih luas ke seluruh Jawa Timur. Nah kemudian tetap tadi saya pendapat atau sama dengan Dr. Windu bahwa setelah menerima vaksin pun kita harus tetap melaksanakan 5M. 3M kemudian ditambah 2M, yang terakhir adalah mengurangi aktivitas dan menjauhi kerumunan. Saya rasa itu, Mas Reno. Baik. Terima kasih Dr. Windu Purnomo, pakar epidemiologi UNAIR, dan AKBP Hartoyo, Wakapolrestabes Surabaya, sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog Titik Tengah. Pemirsa, demikianlah akhir dari program ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan selalu disiplin protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih, Dokter.